Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya baik, pada kesempatan kali ini saya Gesri Anto Sitanggang dengan CP058 akan menjelaskan terkait modul Human Resource Development, dan nantinya juga saya akan menjelaskan bagaimana cara pengimplementasian modul HRD pada UDU. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan modul human resource? Nah, di sini modul human resource atau modul sumber daya manusia ini merupakan suatu modul yang akan bertugas untuk mengatur dan mengelola sumber daya manusia, di mana pada modul HRD ini terdiri dari proses rekrutmen, employee, appraisal, training, expenses, attendance, time off, dan juga payroll. Nah, di sini saya akan menjelaskan uh, terkait modul HRD satu persatu, di mana saya akan mulai dari rekrutmen. Nah, mungkin teman-teman sudah sering mendengarkan apa itu yang dimaksud dengan rekrutmennya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait rekrutmen, di mana rekrutmen ini merupakan suatu proses tahapan awal dalam pengangkatan karyawan di suatu perusahaan. Ya, biasanya itu kalau misalkan ada nih perusahaan yang memang membutuhkan suatu divisi atau suatu job position di perusahaan tersebut, maka mereka akan membuka rekrutmen seperti itu. Nah, employee ini merupakan pendataan karyawan yang dipekerjakan. Maksudnya di sini adalah nanti kan seperti kita ketahui ya bahwasanya dalam tahapan seleksi untuk rekrutmen itu kan ada beberapa nih. Nanti kalau misalkan ada karyawan yang memang sesuai dengan standarisasi yang dibutuhkan di perusahaan tersebut diterima atau lulus seleksi dari tahapan pertama sampai tahapan terakhir, maka data-datanya itu akan masuk ke employee yang di sini. Nah, appraisal ini merupakan suatu proses pemberian feedback atau penilaian karyawan terkait kecakapan karyawan atau terkait tentang apa yang dikerjakan si karyawan dalam satu bulan, maka si pihak manajer biasanya akan memberikan feedback kepada employee atau karyawan terkait tentang tugas-tugas yang mereka kerjakan seperti itu. Nah, di sini untuk training ini merupakan suatu proses karyawan ini memperoleh keterampilan yang diperlukan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang expenses. Nah, expenses ini merupakan biaya yang dikeluarkan kepada karyawan untuk tugas dinas atau eksternal perusahaan. Maksudnya di sini kan seperti kita ketahui ya bahwasanya kan kalau untuk employee atau pekerja di perusahaan tersebut tidak melulu hanya bekerja di internal perusahaan kan atau dalam perusahaan. Pasti ada suatu waktu karyawan diutus untuk bekerja di luar perusahaan seperti itu. Jadi untuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk bekerja di luar atau dinas di luar, misalnya biaya akomodasi, biaya travel, biaya uang saku mungkin ya. Jadi itu masuk ke expenses nantinya. Nah, di sini selanjutnya adalah attendance. Attendance ini merupakan pencatatan kehadiran karyawan. Biasanya di sini untuk attendance-nya itu masuk ke dalam proses penggajian nantinya seperti itu. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang time off. Time off ini merupakan pengajuan dan permintaan cuti karyawan. Dan terakhir di sini modul HRD itu ada payroll. Payroll itu merupakan penggajian karyawan berdasarkan struktur penggajiannya, seperti itu. Kenapa di sini dijelaskan ya struktur penggajian? Ya seperti kita ketahui bersama ya bahwasanya kan dalam perusahaan tersebut pasti ada yang dinamakan golongan-golongan penggajian sesuai dengan job ataupun posisi karyawan tersebut. Biasanya itu ada golongan pertama sampai dengan golongan keempat. Golongan pertama itu gaji yang paling rendah biasanya untuk staff di perusahaan tersebut. Kalau misalkan golongan tertinggi itu biasa untuk manajer umum seperti itu. Nah, di sini untuk skenario modul HRD yang akan saya jelaskan nantinya di UDU-nya, pengimplementasian di UDU-nya, di mana perusahaan RST ini membutuhkan 8 departemen dengan 9 posisi pekerja, diantaranya adalah Accounting and Finance, Director, Factor Manager, Human Resource Development, Sales, Production, Purchasing, Warehouse, dan 9 posisi pekerja diantaranya ada Manager Warehouse, Staff Accounting, Staff HRD, Recruitment, Staff Payroll, Staff Purchasing, Staff Sales, Staff Kepala Bagian, dan Operator Produksi. Oleh karena adanya proses rekrutmen tersebut, maka PT RST membuka lowongan dengan 5 tahapan seleksi, diantaranya adalah seleksi administrasi, seleksi akademik, tes kesehatan, tes interview atau tes wawancara, dan terakhir tanda tangan kontrak kerja bagi calon kandidat pekerja yang lulus tahapan seleksi. Oleh karena adanya lowongan tersebut, 5 calon pekerja dengan posisi kerja yang akan dituju berbeda-beda dengan latar belakang yang berbeda-beda juga. Di antaranya di sini ada Dinda, Fauhan, Jikril, Fatur, dan Astri.
Nah, di sini kita masuk kepada implementasi modul HRD pada Odoo, di mana di sini saya sudah memberikan screenshotnya tiap-tiap proses rekrutmen ya sampai dengan payroll. Akan tetapi ya mungkin teman-teman supaya lebih paham lagi, kita akan masuk ke Odoo-nya. Kita akan jalankan di Odoo-nya. Saya akan jelaskan bagaimana cara pengimportan dari stage atau dari proses rekrutmen sampai di sini nantinya. Payslip Wirham bulan Mei, di mana di sini nanti untuk yang payslip ini merupakan gaji karyawan, di mana di sini sebagai example atau sebagai contohnya itu adalah Wirham nantinya. Nah, oleh karena itu kita masuk ke Odoo-nya untuk pengimplementasian ya modul HRD pada Odoo. Sebelum kita masuk ke Odoo-nya atau pengimplementasian HRD kepada Odoo-nya, di sini saya akan menjelaskan atau menunjukkan master data dari tiap-tiap proses rekrutmen sampai dengan payroll atau penggajian. Di mana di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya akan menunjukkan terlebih dahulu about stage, di mana stage ini merupakan suatu tahapan seleksi dari tahapan seleksi yang pertama ya, di sini seleksi administrasi sampai dengan tahapan terakhir yaitu tanda tangan kontrak. Lalu di sini saya akan menjelaskan atau menunjukkan ya master data untuk departemen, di mana di sini ada 8 departemen serta job posisi yang dibuka di PT RST sampai nantinya di sini itu adalah payslip ya, seperti yang saya tunjukkan sebelumnya. Nah, di sini ini merupakan master data tiap-tiap proses rekrutmen. Langsung saja kita praktekkan di Odoo-nya. Oke, baik, di sini kita sudah masuk ya di Odoo itu sendiri dengan database name itu 016. So, di sini kita masuk sebagai Hana, di mana Hana ini berperan sebagai atau bertugas sebagai manajer HRD di PT RST. Di mana seperti kita ketahui ya, bahwasanya untuk manajer itu merupakan suatu divisi yang memang mengelola karyawan di suatu perusahaan tersebut. Kalau misalkan di sini di PT RST, maka si Hana ini nanti yang akan bertugas untuk mengelola karyawan di PT RST-nya, seperti itu kira-kira. Oke, baik, kita masuk yang pertama itu adalah ke rekrutmen. Kita masuk ke dashboard, kita pilih yang rekrutmen di sini. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang pertama itu adalah stage ya. Stage itu berada di configuration, kita pilih yang stage. Oh ya, perlu saya jelaskan atau perlu saya informasikan sebelumnya bahwasanya ini kan untuk Odoo ini sudah pernah saya jalankan skenario-nya. Otomatis di sini saya sudah import nih, seperti itu. Akan tetapi buat teman-teman semuanya yang menonton video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara pengimportannya, tapi nanti tidak saya import lagi karena memang sudah saya import sebelumnya, seperti itu. Akan tetapi saya akan jelaskan secara detail semampu saya, seperti itu. Oke, ya baik. Di sini untuk yang stage-nya ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya ada 5 tahapan, yaitu seleksi administrasi, tes akademik, tes kesehatan, interview, dan tanda tangan kontrak. Bagaimana sih cara kita untuk mengimportnya? Caranya itu adalah kita masuk ke favorit, kita pilih yang import records, lalu kita pilih upload file. Lalu di sini kita pilih file yang akan kita import ya. Oke, di sini ada master data HRD yang sudah saya tunjukkan sebelumnya ya. Nah, di sini untuk stage kita lihat ya. Oke, stage di sini kita pilih. Lalu sebelum kita import, biasanya itu kita tes dulu apakah sudah valid atau belum. Kalau sudah tulis seperti ini, bertuliskan seperti ini, everything seems valid, otomatis itu artinya adalah data-data yang mau kita import itu sudah valid. Jadi sudah bisa kita import di sini. Akan tetapi karena memang tadi saya sudah import, jadi tidak perlu diimport lagi ya, seperti itu. Oke, itu merupakan stage. Yang kedua itu saya akan mempraktekkan itu terkait tentang departemen. Nah, departemen juga di sini sudah saya import ya. Ada 8 departemen. Caranya itu juga untuk pengimportannya kita masuk ke favorit, kita import record, lalu kita upload file, lalu kita pilih data, master data ya namanya, nama filenya, lalu kita lihat departemen, lalu kita tes.
Nah, sudah valid ya. Jadi kalau sudah valid kita boleh import di sini. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang job position. Job position ini berada di application, di mana di sini juga sudah saya import. Oh iya, ini Kanban ya, Kanban view. Di sini ada 10 ya, 10 job position yang memang dibutuhkan di PT RST atau yang sudah dibuka di PT RST, di mana ada staff warehouse VIP plan A, manager warehouse sampai operator produksi plan A versi 1 seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan terkait, kita lihat dulu ya. Selesai dari job position ke application. Oke. Kita masuk ke application, kita lihat all application. Nah, di sini ya, application ini merupakan data si pelamar yang akan melamar di divisi yang mereka inginkan atau di job position mereka inginkan. Di mana di sini ada 5 ya, 5 pelamar, ada Astri, ada Fatur, ada Jikril, ada Fauhan, dan juga ada Dinda. Coba kita pakai Kanban ya supaya lebih jelas. Nah, di sini untuk yang seleksi administrasi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, ada Astri, Fatur, sampai di Dinda, di mana di sini sebagai skenario-nya untuk PT RST, Astri dan juga si Jikril ini tidak bisa lanjut ke tes akademik karena memang mereka sudah, kita bilang sudah gagal lah di seleksi administrasi atau tidak memenuhi syarat di seleksi administrasi. Maka Fatur, kita drag sudah memenuhi syarat di tes akademik, Fatur, Fauhan, dan juga Dinda. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan bintang ya sesuai dengan calon karyawan di PT RST. Misalkan di sini untuk yang Dinda, Fauhan, Fatur sudah bagus nih administrasinya, jadi kita bisa sesuaikan dengan bintang di sini. Oke, baik. Di sini untuk yang skenario-nya juga nanti untuk yang Fauhan ya, Fauhan ini merupakan karyawan yang memang gagal di tes akademik atau kurang beruntung ya. Jadi tidak bisa lanjut ke tes kesehatan dan juga nanti sampai ke interview. Maka yang bisa jalan yaitu Fatur dan juga Dinda. Nah, di sini untuk yang skenario juga yang terakhir yang bisa lanjut ke interviewnya, dua-duanya sih lolos. Untuk yang interview lolos dua-dua. Akan tetapi di tahap terakhir nih, ada Dinda, di mana Dinda ini kurang beruntung ya di tahap interview. Jadi yang berhasil lolos di tanda tangan kontrak itu ada si Fatur sebagai manajer warehouse. Langsung kita drag, langsung kita lihat di sini. Nih, manajer warehouse Fatur sudah hired, sudah diterima di PT RST seperti itu. Baik, di sini langsung masuk saja kita ke Fatur ya, kita lihat dulu Fatur. Oh ya, di sini sudah di hire ya untuk Fatur. Di sini kita bisa lengkapi data-data di si Fatur ini, mulai dari email, mobile, source, medium, text, sampai ke bawah di sini untuk yang expected salary-nya seperti itu. Ya baik, di sini ya setelah kita isi data-data dari si Fatur di sini, kita masuk ke employee ya. Apakah data-data si Fatur yang memang sudah diterima dari tahapan pertama sampai di tahap terakhir sudah masuk atau belum, kita cek. Ceknya itu adalah di warehouse karena tadi beliau di departemen warehouse. Oke, kita lihat di sini ya, Fatur sudah masuk data-datanya di sini yang bertugas atau job position sebagai manajer warehouse di sini. Oke, karena sudah masuk. Oh ya, tadi kan saya lupa nih untuk menjelaskan bagaimana caranya kita untuk mengimport employee. Kok bisa nih ada langsung 50 seperti itu ya. Oke, baik, caranya itu adalah kita masuk ke favorit seperti yang sebelumnya, kita import record, lalu kita upload file, lalu kita cek di sini yang master data HRD.
Lalu kita cek di sini yang employee. Seperti itu. Lalu nanti kita tes, lalu masuk ke import. Seperti itu, karena memang sudah saya import sebelumnya, jadi tidak perlu lagi kita import lagi, seperti itu ya. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke training, di mana di sini sudah saya buat ada satu program untuk training, di mana nama dari program itu adalah training program HRD. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, training ini merupakan suatu proses yang memang diperlukan ya, atau bisa kita katakan sangat dibutuhkan di suatu perusahaan, di mana berguna nanti apabila si karyawan tersebut ada yang memang kurang atau ya kurang qualified dalam pekerjaannya, jadi perlu untuk training seperti itu, dengan harapan supaya tercapai cita-cita atau purpose di perusahaan tersebut, seperti itu. Di mana di sini untuk yang departemen yang membutuhkan training di sini adalah di warehouse, di mana pekerja di warehouse ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, seperti itu. Jadi mereka ini butuh atau bisa saya katakan perlunya untuk training, seperti itu. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan selanjutnya itu adalah tentang appraisal. Appraisal ini merupakan penilaian karyawan ya. Oh ya, di sini saya sudah buat ya satu contoh dari appraisal, di mana di sini saya akan menunjukkan ya untuk Hasim sebagai karyawan yang dinilai. Kan tetapi sini supaya lebih paham lagi ya, mudah-mudahan lebih paham lagi. New, kita coba yang baru saja ya. Di mana di sini untuk yang employee kita bisa pilih, misalkan di sini nanti saya pilih si Andi nih, contoh Andi, lalu nanti kita isi di sini tanggal dari untuk penilaiannya dari sampai mana gitu kan, dari kapan sampai mana, seperti itu. Setelah kita isi semuanya sampai di plan manager employee ini, lalu kita start appraisal, kita kirim formnya seperti itu. Dimana di sini ada, kita lihat ya dari start nanti, lalu nanti kita menuju ke send email kepada si karyawan yang akan kita tuju untuk beri penilaian. Dimana nanti di sini kita kita wawancarai beliau, kita berikan pertanyaan, sesi tanya jawab seperti itu, sampai nanti done di sini sudah selesai untuk proses appraisal-nya. Seperti yang ini gak usah kita lanjutkan, yang penting sudah saya jelaskan ya, mudah-mudahan lebih paham seperti itu. Sebagai sampel di sini yang sudah berhasil atau sudah down, sudah selesai itu Hasim, seperti itu. Untuk penjelasan terkait tentang appraisal di sini. Selanjutnya di sini adalah saya akan menjelaskan terkait attendance. Oh ya, attendance ini merupakan absensi karyawan. Oh ya, di sini memang ada peringatan ya, di mana di sini yang memang harus bertugas itu sebenarnya Hana ya sebagai manajer, akan tetapi belum dikonfigure, di mana admin yang akan mengkonfigure seperti ini. Akan tapi di sini sudah saya upload ya, sudah pernah saya upload untuk attendance-nya. Di mana di sini ada karyawan, employee, nama pekerja, dia di jam berapa, tanggal berapa dia check in dan juga check out. Lalu di sini langsung terdapat ya work hours, yang artinya lamanya dia bekerja, seperti itu. Jadi ini merupakan gambaran umum tentang attendance-nya atau absensi karyawan selama 1 bulan. Oh ya, perlu saya informasikan kembali ya, bahwasanya untuk attendance ini sangat berpengaruh nantinya ke penggajian nantinya. Berapa lama dia kerja dalam 1 bulan, apakah dia ada lembur, apakah ada tunjangan-tunjangan lain yang masuk, seperti itu. Jadi ini sangat perlu juga untuk penggajian nantinya, seperti itu. Oke, itu merupakan attendance. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait tentang time off. Nah, time off ini merupakan cuti ya, cuti karyawan, di mana di sini ada 4 ya jenis cuti yang saya buat di PT RST. Caranya itu adalah kita lihat dari configuration, kita lihat time of types, jenis dari atau tipe dari cutinya. Dimana di sini sudah saya import ada 4. Yang pertama itu ada cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin. Dimana di sini sebagai
pembelajaran juga buat kita semuanya. Bagaimana sih cara pengimportannya, itu sama saja seperti di sebelumnya. Caranya itulah kita masuk ke favorit, kita import record di sini. Lalu kita upload file, lalu kita cari ya filenya, masuk data HRD. Lalu kita lihat di sini time of ya, time of TP. Kita tes apakah sudah valid. Oke, sudah valid. Bila sudah valid, lalu kita import seperti itu untuk yang time off. Setelah time off, mungkin di sini yang terakhir itu adalah terkait tentang payroll ya, payroll atau penggajian. Atau di sini kita tahu ya bahwasanya kalau untuk yang payroll sendiri kita harus ada atau harus mengisi atau harus mengimport dulu yang namanya salary struktur, salary rules dari kategori supaya nanti bisa masuk ke employee payslip-nya seperti itu. Oke, baik. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk yang payroll ini kita harus import dulu. Dari yang pertama itu adalah salary rule categories. Nah, di sini saya sudah import salary rule categories, ada 13 ya untuk kategoris penggajian. Lalu caranya, bagaimana sih cara kita untuk import? Ya, sama saja ya seperti yang sebelumnya, yaitu import file. Lalu kita pilih sini file yang akan mau kita import. Lalu di sini kita pilih untuk yang master data HRD sebagai file yang akan kita import. Lalu kita buka di sini yaitu salary rule categories. Jangan salah ya. Kalau misalkan nanti kita upload yang salary rules atau salary structure, nanti tidak bisa ke import seperti itu. Jadi nanti masalahnya di ujungnya. Oke, kita coba tes sudah valid. Lalu kita cek yang salary rule categories. Karena sudah valid semuanya di sini, kita masuk lagi ke salary rules. Di mana di sini untuk yang salary rule sudah keimport di sini ya, ada 25. Di mana di sini terdapat ada uang lembur, ada net, gross, basic, ada tunjangan THR sampai ke hiburan BPJS pun ada seperti itu. Caranya seperti tadi ya, kita masuk ke favorit, ke import record. Lalu di sini adalah kita masuk ke salary structure di sini. Kalau ya, salary structure ini seperti yang saya jelaskan di sebelumnya itu, untuk yang struktur itu kan ada golongannya nih, ada golongan pertama sampai dengan golongan keempat. Jadi tiap-tiap golongan juga kita buka ya satu persatu. Tiap-tiap golongan juga dia berbeda-beda. Misalnya nih untuk yang tunjangan uang makan golongan pertama nih, kodenya sebagai TUM G1, tunjangan tidak tetap, tunjangan tetap untuk premi BPJS seperti itu. Akan tetapi kalau untuk yang di golongan kedua juga ada perbedaan. Coba kita cek ya. Nih perbedaan di tiap golongan. Jadi nanti untuk penggajiannya juga berbeda. Ya, berbeda karena memang untuk strukturnya tiap-tiap golongan berbeda seperti dia. Oh ya, perlu saya jelaskan juga bahwasanya untuk yang penggajian di sini karyawannya, untuk yang golongan pertama itu merupakan gaji yang paling minim ya di PT RST. Kalau golongan keempat itu gaji tertinggi seperti itu. Dimana tuh oke, coba. Dimana untuk yang golongan keempat di sini kita lihat ya bahwasanya terdapat ada basic sampai di iuran BPJS kesehatan seperti itu, beserta ada kode dan juga kategorinya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait tentang employee payslip, di mana untuk employee payslip ini merupakan gaji karyawan per bulannya, di mana di sini kita coba lihat ya bahwasanya di sini statusnya draft, ada done yang sudah selesai, ada draft juga di sini paling bawah, dan juga ada done. Nah, di sini yang done itu berarti sudah selesai digaji seperti itu, sedangkan draft ini masih on process seperti itu. Oke, di sini saya akan coba tunjukkan yang sudah selesai, di mana Wirham di sini sebagai employee ya, di bulan Mei gajinya sudah selesai. Coba kita buka. Kita buka di sini, di mana untuk description dari sebagai contoh ya Wirham di sini. Ini merupakan di deskripsi ini merupakan apa yang dia kerjakan dalam 1 bulan.
Misalkan dia masuk lembur kah dalam 1 bulan itu, apakah dia ada lembur, lemburnya di jam berapa, seperti itu. Lalu dia kerjanya dalam 1 bulan itu apakah full, berapa hari fullnya, seperti itu. Lalu di sini untuk yang struktur jangan lupa kita isi sesuai dengan golongannya, di mana si Wirham di sini itu adalah golongan yang pertama ya. Sedangkan untuk yang setelah kita isi di description ini nanti itu langsung otomatis di salary computation-nya. Otomatis itu dalam artian nantinya kan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu harus kita select dulu atau kita pilih dulu box yang memang termasuk ke dalam tiap-tiap golongan. Misalnya golongan pertama itu masuk apa-apa saja, golongan kedua apa-apa saja sampai dengan golongan keempat, supaya disesuaikan dengan salary computation-nya di sini. Di mana di sini untuk yang Wirham ya sebagai contoh, di mana saya akan berikan contohnya satu saja. Wirham, di mana basic dari si Wirham itu yang penggajiannya itu 4 juta. 4 juta sebagai golongan pertama. Di mana di sini beliau juga ada dapat tunjangan uang makan golongan pertama, di mana di sini kita lihat ya sampai di iuran BPJS juga dipotong di sini. Oh iya, mungkin teman-teman bertanya ya, ini gimana ya? Kok bisa ini langsung otomatis masuk di sini? Kok bisa otomatis bisa ada ini 4.987 apa dan lain sebagainya? Itu kan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu masuk ke struktur tadi dan juga di rules tadi, struktur rules dan juga struktur galisan instructor. Di mana untuk yang salary rules itu nanti ada rumus-rumus Python-nya yang memang nanti itu terintegrasi dengan Udo-nya. Jadi jangan sampai salah di rumus-rumus tertentu. Tiap-tiap name daripada salary computation, kalau misalkan nanti salah, misalkan atau kurang tepat lah kita bilang ya, kurang tepat dalam tunjangan uang makan, maka nanti dia tidak bisa otomatis di sini. Seperti itu. Jadi untuk yang sebelum pengimportan harus kita cek dulu yang Python-nya, rumus-rumusnya seperti itu. Oke, lanjut kita print ya employee payslip dengan cara klik ini, payslip, print. Coba kita lihat payslip Wirham, kita coba buka ya PDF-nya. Nah, ini dia nih. Ini dia merupakan payslip dari si Wirham dalam 1 bulan ya. Dimana seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini merupakan soft copy ya, soft copy dari Udo-nya, di mana tadi ada basic sampai dengan iuran BPJS-nya. Oke, baik, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di mana sini saya akan menjelaskan dari proses rekrutmen sampai di payslip ya, atau sampai di penggajian. Jadi berakhir juga video saya karena memang sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan dengan harapan saya membagikan video ini, teman-teman yang nonton lebih paham lagi, lebih mengerti lagi bahwasanya Udo itu sangat luar biasa ya. Saya percaya itu, atau saya yakini itu, bahwasanya itu sangat membantu dalam proses bisnis, sangat mengefisiensikan waktu, seperti yang teman-teman tonton, bahwasanya kalau misalkan kita manual itu sangat memakan banyak waktu ya. Jadi demikian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sukses buat kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.